Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengambil faedah hak ketujuh, yakni memaafkan kesalahan saudaranya. Ya. Teman ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja setiap orang, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Bahkan diri kita masing-masing juga pernah melakukan kesalahan, baik kesalahan terhadap Allah ataupun juga kesalahan pada saudaranya. Namun memang terkadang jika kesalahan itu menyangkut diri kita, bahkan menyinggung secara pribadi atau person, memang kita akui terasa berat, bahkan hati ini terasa sakit. Jadi sakitnya mah di sini gitu, ya sakit. Ya. Bagaimana mendudukkan tentang kesalahan itu pada diri kita dan pada orang lain, sehingga kita akan menjadi orang yang pemaaf. Ya, yang pertama adalah hadis Rasulullah SAW. An Anas radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Seluruh anak Adam senantiasa atau pasti berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah mereka yang bertobat. Jadi sudah menjadi fitrah bahwa pasti orang itu punya kesalahan. Jangankan orang awam atau penuntut ilmu, orang yang sudah ahli ilmu, para ustadz, para masyayikh pun tidak sedikit yang pernah terpeleset salah. Sehingga jangan sampai seperti kita saksikan di media sosial, ya, ada ustadz yang mungkin keceplosan sesuatu kata perkataan, atau salah baca Qur'annya, atau salah baca harokatnya, atau salah baca hadisnya, kemudian dibesar-besarkan, seolah-olah kesalahannya itu menutupi kebaikan-kebaikannya. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini tertulis kesalahan itu ada dua, ya. Pertama adalah kesalahan yang berkaitan dengan hak Allah. Tidak melaksanakan sholat, tidak puasa dan semacamnya, melakukan dosa dan yang lainnya, adalah berkaitan dengan Allah. Yang kedua adalah kesalahan yang berkaitan dengan saudaranya atau dengan orang lain. Ya. Kita akan membaca terlebih dahulu bagaimana maha ampunnya Allah terhadap hamba-hamba yang berdosa, yang melakukan kesalahan, sehingga kita sebagai hamba Allah sudah seharusnya dan sepantasnya untuk mudah memberikan maaf kepada orang lain. Bahasa singkatnya, Allah saja yang menciptakan, hambanya berdosa, kalau hambanya mohon ampun, diampuni. Apalagi kita sesama ciptaan Allah. Tentu saja kalau ada di antara yang salah, untuk saling memaafkan. Intinya seperti itu. Baik. Yang pertama, yang selanjutnya adalah di dalam hadis qudsi. Ya ibadi, innakum takhti'una bil-laili wan-nahar wa an aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian senantiasa berbuat salah di siang hari dan di malam hari, dan aku mengampuni seluruh dosa. Maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni kalian.
Ini hadis pertama ya, bahwa manusia entah pagi, entah malam, entah siang atau siang malam pasti pernah melakukan dosa. Maka Allah maha mengampuni, yakni dengan syarat minta ampunlah kepada Allah. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, walan tuhsu astaqimu, istiqomalah kalian, suruh istiqomah, sudah tahu kan istiqomah. Namun kalian tidak akan mampu terus. Misalkan istiqomah kita yang bapak-bapak khususnya tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Bisa nggak terus gitu? 5 waktu sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, sepanjang umur. Masya Allah. Jangankan yang makmum, yang imam saja terkadang lambat gitu. Ada kalanya. Ya itulah. Itu yang dalam kebaikan, belum dalam keburukan. Ada kalanya tergelincir, ada kalanya kita mengucapkan ucapan yang tidak baik, tidak pantas diucapkan. Ya. Maka seseorang senantiasa berusaha untuk istiqomah dan berusaha untuk tidak salah. Akan tetapi meskipun berusaha maksimal mungkin, suatu saat pasti pernah terjerumus ke dalam kesalahan. Ya. Maka kenapa Allah kok menetapkan atau menjadi fitrah bahwa manusia pernah dan pasti melakukan kesalahan? Jangankan kita, Nabi Muhammad pun pernah hampir melakukan salah dengan bahasa menjet bermuka masam kan? Bermuka masam itu pun sudah suatu kesalahan. Maka kalau Nabi ditegur, ya surat Allah itu abasa wa tawalla, ditegur. Kalau kita mau main cepet nganti mireng-mireng ya tegur. Itu nih. Nah, kalau Nabi ditegur itu. Hikmahnya adalah Bapak Ibu, supaya kita minta ampun kepada Allah. Jadi hamba atau manusia itu diberi fitrah ataupun kodratnya pernah melakukan salah. Hikmahnya adalah supaya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, nggih. Innallaha yuhibbut tawwabin. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Nah, tapi bukan berarti terus yuk kita melakukan kesalahan dulu terus bertobat. Tidak, nggih. Jadi beda antara sengaja sama khilaf. Ini jangan salah arti. Khilaf itu melakukan kesalahan yang tidak diketahui atau tidak disengaja. Contoh di zaman Nabi itu pernah ada sahabat yang menikah dengan satu persusuan. Nggak tahu. Kemudian Nabi sudah pindah di Madinah. Kemudian di antara sahabat ada yang menceritakan, bahwa sekarang sudah nggak boleh nikah yang satu persusuan. Karena nggak tahu. Kemudian sahabat ini pun pergi untuk mencari informasi yang lebih valid, lebih sahih. Dan setelah mengetahui, kemudian diceraikan. Itu karena tidak tahu. Jangan kemudian kita mohon maaf melakukan kesalahan, terus alasannya lagi khilaf, padahal sengaja banget. Nah, oke. Kemudian di antara hikmahnya lagi Bapak Ibu, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata alai ba'iri wa qad adallahu fil ardi falati. Adalah Allah Azza wa Jalla itu lebih bahagia, lebih senang ini, lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba daripada bahagia seorang yang menemukan hewan tunggangannya tanpa sengaja setelah sebelumnya hilang di
padang pasir yang luas. Ibu bisa bayangkan, kalau dulu kendaraannya misalkan kuda atau unta di padang pasir, perjalanan hilang, dan biasanya perbekalannya itu di atas kuda atau untanya tersebut hilang. Di riwayat seperti itu dikatakan. Kemudian hilang, udah mesti susah padang pasir. Jangankan hilang, kita kendaraannya aja kebanan aja, aduh, udah gitu nih. Atau bensinnya habis, nuntun, kehabisan bensin, nuntun, padahal pomnya masih jauh. Tiba-tiba ada orang baik, mas, kenapa mas? Kan gitu, yuk tak dorong, biasanya gitu. Ya ada yang dorong, wah seneng banget, tadinya gembrobis terus jadi silir rasanya. Gitu, didorong itu sampai ketemu bensin, masya Allah. Itu alhamdulillah silir buat. Ini Allah lebih bangga lagi, lebih senang lagi ketika ada hambanya yang salah kemudian bertaubat. Artinya kita sebagai sama hamba, kalau ada orang yang menyakiti kita kemudian minta maaf pada kita, kita seharusnya juga seneng kan gitu nggih, bahagia, masya Allah. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan laulam tudnibu ala zahaba Allahu bikum walanja ima qaumi yudnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum. Kalau kalian tidak berdosa, tidak melakukan kesalahan, kata Allah, niscaya, kata Nabi, niscaya Allah akan menghilangkan kalian dan Allah akan mendatangkan kaum lain yang mereka berdosa kemudian mereka bertobat. Jadi kalau seumpama ada orang yang nggak pernah berdosa, maka Allah akan hilangkan, artinya akan Allah ambil, kemudian akan ganti lagi. Jadi kalau ada orang soleh misalkan, atau misalkan kemarin tuh baru saja, belum lama saya ceritakan ke Ustadz Agung, di antara santri saya usia berapa, kelas 4 SD, dalam keadaan sehat, saya dikabari oleh orang tuanya tahu-tahu meninggal, baru kelas 4 SD. Ternyata karena sepele mungkin ya, makan keselak, baru 4 SD. Ya, santri saya itu makan krecek kan. Ya, itu kemudian dibawa ke rumah sakit dan pihak rumah sakit pihak dokter sudah mengatakan orang tua mohon untuk mengikhlaskan karena sudah tidak mampu lagi. Seumpama nanti bisa tetap hidup, mohon maaf, seluruh organnya sudah tidak berfungsi, kata dokternya itu. Jadi seumpama tetap bertahan hidup, maka seperti mayat hidup, sampai seperti itu. Kemudian sang orang tua, ya ini ke saya sampaikan, Bapak, Ibu, bahwasanya Ananda masih belum balik, jadi insya Allah masih dalam keadaan fitrah. Jadi insya Allah Allah masukkan ke dalam surga, di alam kubur juga dalam kenikmatan, dan Bapak Ibu sudah berusaha menyekolahkan di sekolah Islami, terus diantar jemput untuk ngaji. Itu menunjukkan bahwa Allah sudah percaya, sudah lulus jenengan untuk dititipi sang anak ini. Dan insya Allah nanti di akhirat akan ketemu lagi Bapak Ibu. Seperti ini. Menjadi ibrah kita. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catat amalnya istighfar yang banyak. Sungguh beruntung orang yang sering beristighfar.
Bahkan Rasulullah SAW bersabda, dan sungguhnya aku meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla dalam sehari sebanyak 100 kali. Nabi itu istighfar banyak 100 kali setiap hari. Di antaranya terdapat dalam zikir pagi atau petang, itu adalah disunahkan untuk berzikir 100 kali. Itu Nabi. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu berkaitan jika seseorang melakukan kesalahan yang berkaitan dengan hak Allah untuk bertobat, dan Allah akan mengabulkan tobatnya ataupun mengampuni dosanya. Bagaimana jika berkaitan kesalahan itu dengan saudaranya, dengan temannya atau sahabatnya? Yang pertama adalah, Bapak Ibu, jika teman kita melakukan kesalahan, yang kita lakukan pertama adalah menutupi kesalahannya. Jangan untuk menyebar-nyebarkan kesalahannya. Melakukan maksiat, misalkan tidak sholat, jangan kemudian diceritakan, oh itu orang teman itu nggak sholat, oh itu ketinggalan sholatnya kan, atau yang lainnya. Untuk tetap ditutup saja aibnya, jangan sampai disebarkan, jangan sampai diceritakan. Karena Allah sendiri, jika hambanya bersalah, maka Allah akan tutup, tidak diceritakan. Kita kalau salah kita ini kalau sama Allah dibuka, itu ngeri ya, ngeri. Tapi Allah tutup aib-aib kita itu. Makanya kita kalau melihat teman kita salah, kita tutup juga, jangan malah diceritakan. Kemudian yang kedua, kita maafkan, sebagaimana di dalam surat An-Nur ayat 22, ya, keutamaan memaafkan. Wala ya'tali ulul fadli minkum was'ati ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ya, maksudnya itu enggak ada terjemahnya, biar Bapak Ibu teman-teman nulis juga itu. Dan biar ringkes satu halaman. Artinya kurang lebihnya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di fisabilillah, di jalan Allah. Wal yasfahu, dan hendaklah mereka memaafkan serta berlapang dada. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini berkaitan dengan, ataupun turunnya ayat ini yakni berkaitan dengan Abu Bakar. Jadi ini dikhususkan, di antara kekhususan sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah beliau di antara menjadi asbab di antara turunnya ayat ini, termasuk yakni, Bapak Ibu, dulu ada cerita nyata ini maksudnya. Jadi suatu saat Nabi sedang melakukan perjalanan dan mengajak istrinya, yakni Aisyah radhiyallahu anha, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah istirahat, terus berangkat lagi, dan ternyata Aisyah ketinggalan. Jadi, karena Aisyah itu kecil kan itu ya, kecil, jadi nggak terasa diangkat ini tandunya, itu nggak terasa. Sahabat ngangkat itu nggak terasa kalau di dalam tandunya itu Aisyah belum masuk. Nah, gitu. Karena Aisyah itu badannya kecil, Abu Bakar itu juga orangnya kecil, jadi berbahagialah yang kecil kayak Abu Bakar.
Terus ketinggalan sampai ke Madinah udah ketinggalan. Kemudian di antara sahabat itu juga ada yang ketinggalan, afan saya lupa namanya. Ada yang ketinggalan, kemudian nomor oke. Dulu belum ada WA, Pak. Enggak bisa tinggalan terus Sherlock gitu ya. Enggak. Ya. Ini juga di antara ternyata Nabi itu tidak punya apa namanya? Kalau bahasa penerawangan gitu nih. Kalau Nabi punya penerawangan bisa diterawang, ini istri saya di mana kan gitu. Enggak. Atau bahkan ada cerita kalungnya Aisyah pernah hilang di saat perjalanan istirahat, kalungnya Aisyah, kalungnya ini pun pinjem kakaknya, hilang, gogrok, mohon maaf apa, jatuh, nih. Sahabat nyari kemana-mana. Ini kalau Nabi punya mata batin, kan gitu, di terawang ini posisinya di mana? Ternyata enggak, dicari enggak ketemu. Ketemunya ternyata ketika mau berangkat itu ketindian onta, ketindian apa? Ya, ontanya menderum, ternyata di bawahnya. Setelah mau berangkat, oh ternyata di sini, nah, baru ketahuan kan itu. Jadi nggak ada ilmu-ilmu kebal, ilmu-ilmu mohon maaf seperti ilmu nujum atau ilmu penerawangan gitu. Tidak, Nabi tidak mengajarkan hal seperti itu. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Aisyah ini pun akhirnya pulang bersama salah seorang sahabat. Nah, sahabatnya ini bawa kendaraan unta, kemudian Aisyah naik ke unta, kemudian sahabat ini mengikutinya dari jarak yang jauh, tetapi kira-kira aman. Jadi nggak dekat, juga nggak jauh. Jadi tetap jaga jarak, seperti kita di belakang truk gitu, jaga jarak itu. Terus tapi kalau kira-kira ada gangguan masih bisa mengamankan gitu kan. Sampai ke Madinah. Sampai di Madinah itu kemudian menjadi viral. Ya. Viral bahwasanya Aisyah telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh, berselingkuh dengan salah seorang sahabat. Wah, ini menjadi isu yang begitu viral. Ya. Jadi kalau sekarang ada wartawan, mesti wartawannya laris ya. Nah, viral sampai Nabi pun galau kan. Lalu kemudian Aisyah dipulangkan ke ayahandanya, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di antara pembantunya Abu Bakar itu ada yang sok cerita-cerita gitu. Ember gitu mungkin kan. Ngerumpi kan gitu. Diceritakan. Nah, Abu Bakar sempat kesel ini. Padahal Abu Bakar juga sampai tanya ke Aisyah langsung, tenan ora kabare iki kan gitu. Aisyah Abu Bakar malu kan sebagai mertua punya menantu Nabi kok sampai seperti ini. Kemudian Zainab pun ditanya sama Nabi, di antara istri Nabi, bagaimana pendapatmu? Zainab menjawab, kalau saya yakin Aisyah itu orang baik. Nah, maka Aisyah itu sampai mengatakan, di antara istri Nabi yang sayang sama saya itu ya Zainab kan gitu. Karena saat kejadian itu Zainab yang berani mengatakan Aisyah nggak bersalah. Kemudian turun ayat ini bahwasanya Abu Bakar janji nggak akan ngasih pada orang miskin, khususnya di antara pembantunya yang bernama Mastoh nih, kalau misalnya Mastoh bin Usasah. Udah janji sumpah nggak akan bantu lagi. Wis bacot ngelarani hati kan gitu nggak. Kan gitu nggak, kalau kita difitnah tuh ya Allah rasanya sakitnya tuh di sini kan. Gitu nggak. Nah, kemudian turun ayat ini bahwasanya diantaranya hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apa keutamanya? Apa kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Jadi diantara kalau kita memaafkan orang yang pernah salah pada kita, maka Allah akan mengampuni kita. Kemudian memberikan maaf ketika ada orang yang bertaubat dan memperbaiki diri serta meminta maaf, itu para ulama mengatakan bahwa itu adalah wajib untuk kita memaafkannya.
Kemudian berkaitan dengan hijr. Dengan hijr. Pernah dengar nggak Bu nggih, Pak nggih? Menghijr seseorang. Bahasa Jawane ngenengke kan gitu. Ngenengke. Itu kapan boleh, kapan tidak? Boleh ketika kita memiliki posisi yang menjadikan hijr itu bermanfaat atau maslahat. Tetapi menjadi haram tidak boleh kalau menjadikan itu menjadi mudzarat. Contohnya Nabi. Pertama ketika Nabi dan para sahabat di masjid, kemudian ada Badui yang kencing di pojokan masjid kan. Sahabat-sahabat sampai mau teriak-teriak, sampai mau menghardik dan lain sebagainya. Tapi Nabi tidak. Karena orang Badui ini belum tahu, dan Nabi dengan mengatakan yang baik, kemudian sang Badui itu malah merangkul Nabi dan mengatakan, ya Allah, semoga Allah memberkahi aku dan Nabi ini, yang lain nggak usah. Yang lain kayak Abu Bakar nggak didoain gitu. Tapi suatu ketika ada seorang sahabat itu menggunakan cincin dari emas, sahabat laki-laki menggunakan cincin emas, kemudian sama Nabi ditarik, kemudian dibanting cincin itu, marah. Apa kamu pengen tangan kamu dimasukkan ke neraka? Sambil marah, dibanting. Kemudian Nabi pergi. Kemudian sahabat yang lain mengatakan, jiko wah itu emasnya cincinnya iso didol, bahasa kita kan gitu. Sahabat itu enggak, saya nyentuh pun udah enggak mau. Ya. Kemudian suatu saat pernah juga di antara sahabat Usamah bin Zaid itu juga pernah membunuh seorang sahabat. Maaf, bukan Usamah bin Zaid bin Haritsah, jadi ayahandanya, membunuh seorang kafir ketika perang Badar. Ketika perang Badar kan kaum muslimin menang tuh nggih. Kemudian perang, bertemu dengan seorang kafir yang terdesak dan hampir terbunuh. Maka dia mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian tetap dibunuh sama Zaid bin Haritsah ini. Kemudian diceritakan pada Nabi, karena setelah perang kan pada cerita, wah aku perang begini. Nah Zaid ini cerita bahwa telah membunuh, tapi sebelumnya mengucapin la ilaha illallah. Nabi marah itu, marah. Kemudian Zaid masih membela diri. Ya Nabi itu hanya cari alasan supaya tidak dibunuh. Kemudian Nabi mengatakan, apakah kamu sudah belah dadanya sehingga tahu isi dalam hatinya? Marah betul. Jadi Nabi ada kalanya marah dengan kesalahan seorang, ada kalanya lemah lembut dengan kesalahan seorang. Kita harus bisa memposisikan diri. Kita punya santri melakukan salah, terus dimarahin, wah enggak. Besok udah nggak berangkat lagi. Nah, berarti mudzarat itu. Nah, mungkin harus dengan yang halus. Oh, nah ini yang benar bacaannya begini, ini hafalannya begini kan. Yang pelan-pelan. Itu adalah yang maslahat. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya di dalam Al-Qur'an dalam surat Fussilat ayat 34 35. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tidaklah kejahatan itu dengan cara yang tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Nah, jadi kalau ada kejahatan itu ditolak dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Kemudian di dalam surat Al-Imran ayat 135, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya
baik waktu di lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan seperti itu. Masya Allah. Ini di antara keutamaan kebaikan, yakni memaafkan. Kemudian dalam surat Asy-Syura ayat 40, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tangguhan Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Maksudnya balasan dibalas dengan kebalasan yang serupa adalah tetap dengan peradilan, ya, dengan qadhi, dengan hakim, bukan kemudian kita main hakim sendiri, tidak. Tapi kalau kita memaafkan, tidak menuntut misalkan, itu akan lebih baik lagi. Namun ada kalanya saya menyebutkan, jika perbuatan zalim itu terus menerus dan melampaui batas, maka Allah berfirman, walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun, dan bagi orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, melampaui batas, mereka membela diri. Ya, membela diri. Ya, kita di jalan kemudian diadang begal, rampok, nah itu membela diri boleh, ya, membela diri. Namun hati-hati, nanti tidak hukumnya berbalik kan gitu. malah yang dihukum yang membela diri karena sampai membunuh misalkan. Ya, Allah hati-hati ya. Tapi harus boleh membela diri. Kalau orangnya ikhlas banget mah dikasihkan, daripada nanti malah yang terkena hukuman. Ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.